Halo semuanya, di video kali ini saya akan ngebahas tentang gengsi dan seberapa besar gengsi itu akan menghancurkan karir kalian. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai aja videonya. Gengsi itu sepertinya harus dimiliki oleh semua orang ya sebetulnya, karena definisi gengsi sendiri itu adalah status terhadap harga diri seorang manusia. Salahnya, orang itu banyak sekali yang gengsian bukan untuk mempertahankan strata harga diri mereka, tapi malah lebih ke gaya hidup. Gengsi di sini sebetulnya sering terjadi terutama di kota saya ya, di kota Bandung. Orangnya tuh menurut saya banyak sekali yang sangat gengsian. Dan korelasinya itu masuk ke gaya hidup. Nah, dampak buruknya sebetulnya apa sih? Dampak buruknya sebetulnya dari sebuah gengsi yang korelasinya ke arah gaya hidup, itu sebetulnya akan cenderung menghancurkan finansial kita. Jadi kita itu cenderung untuk memaksakan kehendak kita untuk mencapai status strata tertentu yang kita inginkan supaya kita bisa mendapatkan validasi dari orang sekitar, teman kita, keluarga kita, atau pasangan kita. Gengsi ini memang bisa dibilang sangat berbahaya kalau kita memilikinya dan salah menginterpretasikannya. Gengsian mungkin bahasa bahasa ininya ya. Contoh gini, misalkan kita punya gaji 10 juta. Nah, gaji 10 juta itu kan sebetulnya udah di atas rata-rata UMR di Indonesia ya. Ada orang yang menghabiskan gajinya itu sampai nol. Ketika mereka mendapatkan uang gaji 10 juta di bulan Januari, di bulan Februari itu paling nyisa gope. Awal Februari itu paling nyisa 100 ribu, 200 ribu. Ada loh orang kayak gitu. Nah itu menurut saya lucu. Pertanyaannya, itu uang gaji 10 juta dipakai buat apa? Nah, kebanyakan yang saya temui ya di lingkungan saya, itu dipakai untuk gaya hidup. Dipakai untuk gaya hidup ini tuh contohnya apa? Contohnya tuh misalkan kayak tiap bulan mereka udah punya wishlist tuh, mereka udah punya apa bucket list lah ya istilahnya. Contoh misalkan untuk fashion, untuk hangout, bahkan kalau masih muda banyak yang dipakai untuk ke tempat hiburan atau mungkin dipakai untuk hobi-hobi yang ya bisa dibilang nggak terlalu penting, tapi mereka pakai uang itu dan habiskan uang itu. Jadi boro-boro kita ngomongin menabung, kita boro-boro ngomongin investasi, yang ada ya uangnya habis tidak menjadi apa-apa, hanya untuk kesenangan atau membeli sesuatu yang akan ujungnya membuktikan bahwa strata ekonomi kita atau sosial kita ada di titik tertentu. Contoh paling sederhana lah, misalkan kita lihat gadget gitu ya, kayak iPhone. Banyak sekali ternyata orang yang beli iPhone itu secara kredit. Sebetulnya nggak salah kalau misalkan orang itu mampu untuk membayar dan lunas. Yang jadi masalah itu adalah ketika orang membeli iPhone secara kredit dan mereka sulit atau tidak bisa membayar cicilannya. Atau bahkan pada akhirnya tidak bisa lunas. Jadi intinya untuk apa kita beli barang yang rasanya kita sulit untuk melunasinya. Sudahlah kita tidak mampu, terus kita memaksakan kehendak kita supaya kita punya iPhone yang terbaru. Itu sering sekali, bahkan saya yakin di lingkungan kalian pun ada orang yang seperti itu. Nah itu contoh gengsi yang berkorelasi dengan gaya hidup. Sebetulnya banyak. Ada orang yang nggak pengen makan di tempat yang pinggir jalan, ada orang yang pakaiannya ingin selalu baru terus, setiap berapa bulan sekali mereka shopping, beli barang-barang branded misalkan. Nah itu tuh menurut saya jangan sih. Jadi solusinya menurut saya itu pantaskan dulu diri kita, buat tolak ukur untuk diri kita sebetulnya kita mampunya sampai segimana. Jadi buat apa kita membuktikan kita punya strata sosial tertentu, tapi kita nggak punya uang. Kalimat sederhananya mungkin gini, kita gaya, tapi kita nggak punya uang. Gaya itu kan sebetulnya dasarnya itu kan dari uang, ya nggak sih? Dasarnya itu kan sebetulnya dari uang. Ketika orang punya uang banyak, dia mau gaya pasti bisa. Tapi kalau udah gaya tapi nggak punya uang kan tanda tanya. Wih si itu fashionable, oh si itu pakai iPhone, si itu misalkan mobil beli mobil baru apa segala macem. Tapi nggak punya uang. Nggak punya uang di sini tuh mungkin bisa dibilang ketika urgensi-urgensi tertentu atau misalkan di akhir bulan ada yang ngajak yuk kita hangout ke tempat A atau misalkan kita ke tempat B. Terus mereka bilang nggak punya uang atau uangnya udah habis. Kan tanda tanya. Kok bisa orang yang gaya gaya tapi tidak punya uang. Nah itu konyol. Konyol banget. Jadi menurut saya
Orang-orang seperti ini pasti akan terpuruk di usia 30-40-an. Kalau dari mudanya mereka terus-terusan seperti itu. Mungkin di usia 40-an ke atas mereka akan menemukan kehidupan baru yang dimana itu kehidupan yang dimulai lagi dari awal. Gimana caranya menyimpan uang atau bagaimana cara mereka untuk bertahan hidup di kemudian hari. Kecuali mungkin keluarga mereka atau ortu mereka itu adalah keluarga yang dari golongan menengah ke atas, kaya raya, konglomerat. Ya itu sih nggak usah dibahas ya. Ya artinya mau kayak gimana juga ya silahkan aja karena dananya pun unlimited gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang menengah bahkan cenderung menengah ke bawah, menurut saya jangan deh kalian mengedepankan gengsi yang berlebihan, apalagi korelasinya itu terhadap gaya hidup. Jadi pembuktian status diri itu sebetulnya tidak harus dengan gaya hidup, tapi bisa dengan cara satu, misalkan kita tidak pernah meminjam uang, yang kedua kita tidak pernah kekurangan uang, yang ketiga kita mau ngapain aja bisa meskipun tidak bermewah-mewah. Yang penting kita itu selalu cukup di setiap kehidupan kita. Kita selalu cukup, katakan kita mau jalan-jalan kita ada uang, mau beli barang kita ada uang, akhir bulan kita masih bisa jalan-jalan gitu. Bukan diem di rumah, ngirit, makannya nggak enak, mau makan di luar nggak ada duit, tidur aja. Balik lagi ke definisi gengsi itu, yang penting selama kita tidak direndahkan orang lain, ya buat apa kita mengagungkan gengsi kita, mengedepankan gengsi kita gitu. Nah, kalau misalkan ada orang mempertanyakan status sosial kita, sebetulnya titik sosial kita tuh ada di mana sih gitu. Ah, lu mah misalkan menengah ke bawah ya, lu mah misalkan menengah ya, atau misalkan ah lu mah kekurangan gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Yang tahu kan sebetulnya kita. Yang tahu seberapa bervalue diri kita itu kan sebetulnya kita. Bahkan kalau misalkan ada orang yang cenderung untuk menghujat kita, kita bisa laporin. Jadi itu adalah contoh orang yang gengsian, terlalu berlebihan gengsinya. Jadi ya bergayalah sesuai kemampuan kamu, sesuai duit yang kamu punya, bijaksanalah untuk mengelola uang, karena kita hidup butuh uang. Segitu aja video kali ini, semoga ada manfaatnya untuk kalian semua. Terima kasih yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Saya Iki, stay tricky.